yang dinamain Arca Domas ya. Kalau untuk sejarah masa kepurbakalaan ini kan sejarah masa kepurbakalaan ya, masa megalitikum. Jadi nama situs itu tempat, situs itu tempat. Jadi dinamain situs itu beradanya di kaki Gunung Salak yang terdiri dengan batu-batu menhir. Ini bukan makam ya, ini yang dinamain punden berunak atau amparan batu yang terdiri dari 5 teras atau 5 undakan di sini ya. Jadi fungsinya situs ini salah satu peninggalan masa prasejarah, masa megalitikum. Jadi fungsinya situs ini salah satu tempat pemujaan nenek moyang dulu. Masih animisme, dinamisme ya, kepercayaan. Kalau di sini kan udah dulu 2012 ya kalau nggak salah diteliti dari kantor juga ya. Dulu kan kantornya di Banten. Kalau sekarang kan masuknya BPK 9. Kalau dulu masuknya BPCB ya, BPCB Banten, jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Kalau sekarang masuknya BPK ya, BPK. Jadi singkatan. Jadi pas diteliti ini ternyata ini usianya 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. 5.000 tahun sebelum Masehi. Jadi masyarakat di sini kan umumnya itu petilasan yang Perbu Siliwangi ya. Sebetulnya ini sebelum yang Perbu Siliwangi ini udah ada. Gitu. Cuman dari masa Pajajaran juga tempat ini terus digunakan. Jadi kalau zaman modern sekarang jadi zaman Pak Karno ya presiden ya, sampai sekarang terus digunakan jadi nggak putus di sini. Nilai kebudayaan. Kalau asal usul dulu kan masih apa namanya tuh masih ketutup ya, masih ketutup tahun 60-an ya. Kalau cerita dari kakek Kang Deni masih ketutup. Dulu kan kehidupan di sini masyarakat di sini ya apa namanya tuh bercocok tanam apa padi kering ya. Ditemukan ada batu yang berdiri tegak tiga pas kupas gitu pas udah kebuka ternyata ya bentuk makam katanya. Terus ada yang dari apa peneliti atau yang dari dinas ternyata ini salah satu peninggalan leluhur kita yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Macam punden berundaknya awal ini dulu tahun berapa tadi? Tahun 60-an. Tahun 60-an. Ya, tahun 60-an emang udah masyarakat di sini udah bercocok tanam ya. Yang kalau bahasa Sunda mah ngahuma gitu. Cuman mulai ada juru kunci atau juru pelihara tahun 1982. Dulu kakek di sini. Kakek Kang Deni. Kang Deni berarti generasi ketiga ya. Udah ke Kang Deni, ke Uwa, baru ke Kang Deni. Kalau untuk itu kan ya, untuk emang di masa Pajajaran juga tempat ini digunakan juga ya. Cuman kan sebutannya arca ya. Kalau arca itu kan patung. Kalau domas itu 800. Cuman di sini nggak ditemukan semacam patung atau arca. Yang ditemukan itu ada batu dua menyerupai kayak bentuk muka di dalam itu. Masyarakat itu bentuknya kayak patung di apa namanya tenarnya itu arca domas. Arca domas itu di Kabupaten Bogor ada 2 ya. Ada yang di Megamendung 1. Kalau itu benar arca ada. Kalau di sini kan nggak dilihat atau nggak ini kan semacam patung atau arca. Yang dilihat itu semacam punden belunak atau batu-batu yang berdiri semacam punden belunak. Kita lihat dari sejarah ya, sejarah umum dari arkeolog gitu ya, dari peneliti gitu. Jadi emang tempat ini emang sengaja dibentuk. Cuman bahan bakunya emang tidak jauh dari sekeliling Gunung Salak ini. Di sini kan ada batu namanya batu bergores ya. Kalau bahasa Sunda mah urat batu. Itu salah satu bahan baku untuk membuat punden berunak. Semacam dibelah dulu gitu ya. Dibelah dulu kan bukan pakai itu ya, emang pakai batu juga. Cuman kan orang zaman dulu itu emang tertib ya. Mau ngerjain tempat peribadatan atau apa mengerjai situs, tetap dia melakukan upacara ritual atau penghormatan dulu. Untuk orang-orang spiritualnya atau masyarakat juga di sini biasanya digunakan untuk serent tahun biasanya. Jadi dia tidak terlepas dengan budaya ya, semacam kalau misalkan serent tahun, terus dia mau mau panen atau sesudah panen juga dia melakukan ritual atau tawasulan di sini. Jadi untuk menghormati terhadap alam ya, alam semesta, rasa syukur lah. Itu kan biasanya masyarakat di sini emang udah budaya ya, semacam bikin sesaji gitu ya. Bikin sesaji juga kalau misalkan kita bikin sesaji semacam tumpeng, terus buah-buahan gitu ya, semacam bunga apa, itu sebenarnya penghormatan.
kalau misalkan udah beres tawasul atau ritual itu biasanya makan bersama dengan masyarakat. Artinya bukan sesaji itu memang disimpan dan Bukan, dibiarkan ya, bukan. tapi memang Ya. untuk dimakan. Ya, dimakan bersama juga. Biasanya kan di sini ada air keuripan juga, ada air kehidupan ya. Biasanya kalau misalkan ada orang yang sakit, apa namanya tuh, segala macam permasalahan, biasanya gitu ya, bukannya kita meminta kepada batu, bukannya kita percaya kepada air, tapi kita berapa yang disucikan oleh orang-orang pendahulu. Jadi kalau misalkan ada orang sakit, biasanya ngambil dulu dari air keuripan, baru ditawasulin di sini, baru di bawah, baru diminum. Ada yang juga dipakai mandi di rumahnya gitu. Ya, emang gimana ya, jadi sebetulnya kita harus yakin sih, harus yakin ya, kuncinya harus yakin. Kalau misalkan nggak yakin, biar ngambil dari mana-mana juga nggak bakal sembuh kan gitu. Kalau misalkan kita yakin, dipercaya bahwa ada air kehidupan, orang-orang pendahulu kan kalau misalkan mau masuk aja ke tempat-tempat suci ini, dia melakukan upacara ritual atau bebersih dulu, mensucikan dulu, baru dia berdoa gitu. Semacam mandi, ambil wudhu. Ada juga ya yang biasanya ada digunakan 3 bulan sekali. Kalau dulu, kalau misalkan hampir 1 bulan sekali, sering ke sini. Kalau dulu kan masih banyak sawah ya, atau perkebunan. Kalau sekarang kan kebanyakan kebun itu udah pada dijual. Jadi paling satu keluarga. Kalau dulu satu kampung Itu tuh datang ke sini untuk salah satu tawasul atau ritual. sebelum mereka nanam. Ya, sebelum nanam itu udah pada kesini gitu. Minta ridhonya ya, bukan kita meminta kepada batu, bukan minta kepada tangga pohon, tapi kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Allah ya. Cuman kita syariatnya di sini yang disucikan oleh nenek moyang orang-orang pendahulu di sini. Kalau ini kan dari masa prasejarah ya, semacam yang dicaruteun. Kalau itu kan udah macam udah mengenal tulisan ya, udah raja ya. Kalau di sini kan emang dulunya itu semacam ada komplek atau perkampungan di sini. Perbedaannya gitu. Dari segi bebatuannya, dari segi bentuk bangunannya emang beda gitu. Jadi masyarakat luar bahwa masyarakat di sini ini unik ya. Unik, emang unik sengaja dibuat, tapi bukan dibuat semacam tangan kita, tapi orang-orang pendahulu gitu. Yang di Gunung Padang beda. Kalau di Gunung Padang batunya segi 4 balok. Kalau di sini kebanyakan batu-batu pipih atau batu-batu templek. Kalau sekarang perbedaan, kalau fungsinya sih sama, salah satu pemujaan nenek moyang. Dari pihak dinas juga alhamdulillah ya, sekarang dari kabupaten alhamdulillah udah ada perhatian, semacam perhatiannya kalau misalkan ada penemuan situs baru, semacam situs demi Paciing, terus Mata Barakawang, Batu Bergores, dia langsung tinjau ke lokasi, jadi langsung ditunjuk ada izin pelihara. Jadi di sini kan kurang lebih ada 5 hektar ya luasnya, 5 hektar, situsnya juga ada 8 situs. Ya sekarang juga dari pusat juga ya, emang wujudnya kan kalau misalkan ada situs-situs yang belum kebuka atau yang kepenuh, memang harus dilapor. Sekarang kan itu udah masuk tingkat kabupaten, sebetulnya tingkat kabupaten zonanya. Kalau misalkan cukupnya ini nasional, kawasan taman nasional. Kalau itu belum ada info dari pusat juga. Tadi juga kan ada yang dari kabupaten, belum ada. Cuman sekarang yang diutamakan untuk pengesahan situs gitu, untuk dieskakan situs, semacam penetapan ya. Sekarang itu kan situs itu belum ada penetapan dari bupati. Sekarang yang digenjot itu semacam situs-situs yang di Kabupaten Bogor kan masih banyak yang belum di SK bupati. Tentunya untuk tantangan karena banyak ya. Kalau misalkan apalagi sekarang kan, kalau misalkan banyak kunjungan, misalkan di luar jam kerja ya, dalam artian itu kita udah absen misalkan jam 4 ya, kita pulang banyak kunjungan lagi ke atas, tetap kita harus mandi gitu, harus ada di lokasi. Soalnya kalau misalkan nggak dipandu, nggak diawasi, takutnya gitu kan ada orang yang merusak, ada orang yang coret-coret batu gitu. Jadi akan itu kadang-kadang sampai nginep di sini gitu. Apalagi malam-malam tertentu ya, semacam Kliwon, malam-malam Suro, terus Maulid Nabi ya di sini.
biasanya kan banyak orang-orang kebanyakan malam di sini. Masa kita kan sebagai juru parkir ditinggal ya, apalagi udah ada rombongan 3 rombongan 4 rombongan, tetap kita harus melayani. Yang keduanya itu kita harus ada di lokasi sambil meninjau lah, takut disalahgunain gitu. Kalau untuk mengangkat ya itu, kalau misalkan dulu kan masih kata kan masih sedikit ya, kalau misalkan akan lagi nyapu lagi babat semacam itu ke sebelah tuh, misalkan kita lagi babat ketemu lagi, kita dipoto dilaporin lagi gitu. Kegiatan sehari-hari gitu, atau kegiatan sehari-hari kalau misalkan nggak ada pengunjung, paling kegiatan akan sehari-hari menyapu atau babat rumput gitu, bersih-bersih di area situs kawasan Cibarai. Dari anak sekolah ya, dari anak sekolah macam apa namanya tuh, Tour. ya studi tour. Biasanya ada 3 hari juga, 3 hari 3 malam dia bikin tenda sebelah gitu. Tetap kan bapak Kang Denny itu harus standby. Sekarang udah sebelah kan udah masuk PT ya, jadi nggak boleh bikin tenda. Soalnya kan udah ada saung-saung ini, paling kita ngegelar aja gitu. Kalau untuk bikin tenda kan kelihatannya emang jelek juga, apalagi pinggir situs ya, dekat situs gitu. Kelihatannya nggak